Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa berjumpa di Ramadan tahun ini, yaitu tahun 1444 Hijriah. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada manusia terbaik, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, manusia yang paling sempurna akhlaknya, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa amaliyah di bulan Ramadan. Singkat saja. Yang pertama adalah memperbanyak bersedekah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang ditunaikan pada bulan Ramadan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dari sedekah ini banyak sekali manfaatnya ya. Yang pertama, Allah akan melipat gandakan 10 kali lipat. Jadi kita misalnya kita mengeluarkan uang 20.000, mungkin suatu saat Allah akan mengganti dengan 200.000 atau berlebih, karena Allah akan menggantikan minimal 10 kali lipat, karena setiap kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Lalu yang kedua adalah ibadah malam atau qiyamul lail. Mungkin ibadah malam ini banyak ya, mungkin karena ini bulan Ramadan. Jadi kita dianjurkan untuk sering membaca Al-Quran, tadarus malam setelah sholat tarawih dan sholat tarawih, serta sholat tahajud sebelum sahur. Dan pada saat sahur ini ada waktu yang benar-benar sangat mustajab, yaitu waktu yang tidak akan ditolak oleh Allah doa kita, yaitu adalah waktu sahur. Kapan itu waktu sahur? Waktu sahur adalah selisih 15 menit atau 20 menit sebelum sahur, atau sebelum azan subuh. Jadi ketika kita sudah selesai sahur, terus lalu kita berdoa, ya Allah, karena pada waktu itu Allah akan memenuhi semua hajat kita, dan jika kita meminta ampunan kepada Allah, maka Allah akan mengampuni kita. Itu adalah waktu sahur. Dan ibadah malamnya yang lain adalah sholat tarawih. Karena ini bulan Ramadan sangat spesial sekali, karena sholat tarawih hanya dilakukan setahun sekali, yaitu 1 bulan selama Ramadan. Jadi sangat rugi jika kita tidak melaksanakan sholat tarawih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bangun mengerjakan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya dosa-dosa yang telah berlalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menuturkan, barang siapa membaca 1 huruf Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan sama dengan 10 pahala. Aku tidak memaksudkan alif lam mim 1 huruf, melainkan alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat Darimi dan At-Tirmizi. Yang kelima adalah selanjutnya ada itikaf di masjid. Itikaf ini mungkin sedikit masih lama ya, karena itikaf dilakukan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dahulu setiap bulan puasa beritikaf selama 10 hari, dan pada tahun di mana beliau meninggal, beliau beritikaf di bulan Ramadan selama 20 hari. Jadi tahun beliau meninggal maksudnya adalah 10 Hijriah. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Yang selanjutnya adalah menyegerakan berbuka puasa. Artinya Rasulullah SAW bersabda, manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dari Sahal bin Sa'ad.
Selanjutnya adalah memberi makan buka puasa. Diriwayatkan dari Zaid bin Khalid al-Juhani bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memberikan orang berbuka puasa, memberikan makan orang berbuka puasa, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang berbuka tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya adalah jika kita memberi makan orang untuk berbuka puasa tanpa kita meminta imbalan, maksudnya kita memberi makan langsung, kita memberi makan seseorang untuk berbuka puasa, maka kita akan mendapatkan pahala puasa orang tersebut tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Karena dalam satu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada sahabat sedang bertanya, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling besar yang sunnah? Karena pasti yang wajib-wajib itu pasti pahalanya besar. Nah, maka sahabat ini mungkin sedikit berat atau gimana, jadi menanyakan yang sunnah. Ya Rasulullah, apakah amalan yang pahalanya besar yang sunnah? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, engkau memberi makan orang yang kau kenal dan orang yang tidak engkau kenal, atau engkau menyebarkan salam, kau mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan orang yang engkau tidak kenal. Dari sini adalah yang ingin saya berfokus pada memberi makan. Karena mengapa memberi makan itu sangat penting? Karena dengan memberi makan kita bisa mendapatkan amal jariah. Misalnya, kita mungkin mengetahuinya amal jariah membangun masjid, menyumbangkan Al-Quran, membangun rumah Quran, atau dan lain sebagainya. Sebenarnya memberi makan dan minum kepada orang yang membutuhkan itu sebenarnya sangat amal jariah. Karena kita memberi makanan itu akan diproses di tubuh seseorang tersebut dan akan menjadi daging di dalam tubuh orang tersebut, orang yang memakannya. Jika orang tersebut selalu melakukan kebaikan karena makanan kita, orang tersebut pastinya akan mendapatkan pahala dari amal-amal itu, dan kita akan mendapatkan pahala orang tersebut sampai orang itu meninggal dunia. Masya Allah sekali. Jadi jangan menganggap remeh dengan orang yang suka memberi makan gitu. Jadi orang kalau suka mentraktir makan itu, Masya Allah, pahalanya sangat besar sekali. Insya Allah amal jariah. Dan selanjutnya adalah berdoa saat berbuka puasa. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya bagi orang yang berbuka puasa ketika ia berbuka, doa yang tidak akan ditolak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini salah satu kategori orang yang mustajab doanya adalah orang yang berdoa ketika dia sedang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa itu doanya sangat mustajab. Jadi Masya Allah. Jadi ketika saat kita berpuasa, kita harus sering-sering berdoa kepada Allah. Insya Allah mustajab. Selanjutnya adalah mengakhirkan sahur. Jadi sahur itu mengakhirkan, jadi sedikit sangat dekat dengan waktu azan subuh. Dari Anas bin Malik meriwayatkan dari Zaid bin Sabit, ia berkata, suatu hari kami pernah sahur bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tidak lama setelah itu beliau bangun untuk menunaikan sholat subuh maksudnya. Lalu aku bertanya, berapa jarak antara sahur dan azan? Beliau menjawab, sebanyak 50 ayat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Rasulullah SAW itu setelah sahur, kemudian Rasulullah langsung bangun untuk menunaikan sholat subuh. Jadi jarak waktunya itu sekitar 50 ayat. Jarak waktu antara sahur dan azan. Sahur dan azan itu ya mungkin sekitar 10 menit kalau kita waktunya imsak ya. Jadi kalau imsak itu sebenarnya boleh nggak sih makan saat imsak? Sebenarnya boleh. Cuman imsak itu waktu yang sebaiknya tidak untuk makan, karena menurut pengetahuan saya saat imsak, jadi setelah kita sahur, kalau kita langsung sholat subuh itu perut akan terasa tidak enak. Maka ada jeda waktu imsak 10 menit agar istilahnya itu makanan itu biar turun dulu gitu ya. Jadi biar perut kita juga lebih enak saat kita sholat subuh. Selanjutnya adalah mengkhatamkan Al-Quran. Rasulullah SAW berkata kepada Abdullah bin Amr, bacalah atau khatamkanlah Al-Quran sekali dalam sebulan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi di sini mungkin bacalah, khatamkanlah sekali.
Mungkin ini minimal ya. Jadi kita harus kalau bisa itu khatam sering dalam bulan Ramadan ini. Jadi perbanyak kita membaca Al-Quran ya, daripada kita habis sholat tarawih kita nongkrong bersama teman-teman, kita menggibah. Masya Allah, astagfirullahaladzim, jangan sampai, na'udzubillah, jangan sampai menggibah ya teman-teman, karena menggibah itu dosa besar. Karena barang siapa orang yang menggibah, maka dia di akhirat akan memakan bangkai orang yang dia gibahi. Jadi bagaimana tobat dari dosa gibah? Yaitu pertama menyesali, bertobat kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulangi. Lalu kita harus meminta maaf pada orang yang kita gibahi. Misalnya kita menggibahi seseorang, lalu kita sadar, wah ternyata gibah itu dosa. Jadi kita harus, setelah kita taubat, kita harus meminta maaf pada orang tersebut. Assalamualaikum fulan, wahai fulan, saya meminta maaf karena saya pernah menggibahi Anda saat ini di waktu ini. Jadi insya Allah dimaafkan, karena orang yang pernah kita gibahi, ketika kita meminta maaf, orang tersebut akan luluh. Jadi insya Allah dimaafkan oleh orang tersebut. Ya mungkin ada sedikit tambahan dari saya. Mengapa sih kita harus memperbanyak doa di bulan Ramadan? Karena orang yang berpuasa pasti waktunya mustajab, dan bulan Ramadan ini pada waktu malam, sepertiga malam itu sangat mustajab. Jadi ada kisah Nabi Musa alaihissalam itu merasa sombong, merasa bangga gitu, karena beliau alaihissalam bisa berbicara langsung oleh Allah, karena dia merasa paling baik. Wah, saya bisa berbicara dengan Allah secara langsung. Lalu tak lama kemudian Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, kamu yang benar bisa berbicara denganku secara langsung, tetapi antara aku dan kamu, aku maksudnya Allah, dan kamu Nabi Musa alaihissalam, itu ada 10.000 pembatas atau hijab, 10.000 hijab atau pembatas. Jadi Nabi Musa dan Allah itu ketika berbicara itu ada 10.000 pembatas. Nah, dan nanti di akhir zaman ada umat Nabi yang ketika dia berbicara denganku, dia berdoa denganku, aku buka 10.000 hijab tersebut, yaitu adalah umat Nabi Muhammad SAW, kita semua. Jadi jangan meremehkan doa, kita harus sering-sering berdoa. Karena dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186, maka katakanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya aku itu dekat, Allah itu aku dekat, maka aku akan kabulkan semua doa-doanya asalkan dia memenuhi semua perintahku. Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Jadi Masya Allah, Nabi Musa pun sampai iri dengan kita semua, yaitu umat Rasulullah SAW. Jadi jangan sia-siakan bulan Ramadan ini. Jadi kita harus banyak-banyak berdoa, karena doa kita tuh sangat mustajab, doa umat Rasulullah SAW. Oke, cukup sekian kurma PK singkat dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Bila fitaufiq wal hidayah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.